Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Oke, baik, selamat sore Mas. Sebelumnya perkenalkan, saya Nov Ahmed, perwakilan dari kelompok untuk melakukan implementasi PJBL. Nah, sebelumnya waktunya nanti kurang lebih 10-15 menit. Apakah Mas bersedia? Oke, jika bersedia, nanti sebelum kita melakukan edukasi tentang metode terapi kompres dingin untuk masalah mobilisasi atau masalah pada dislokasi pada bagian kaki Mas, nanti kita akan adakan pretest terlebih dahulu. Baik, langsung saja. Oke, untuk mengetahui tentang pengetahuannya Masnya, yang pertama kita harus melakukan pretest terlebih dahulu dan nanti ada post test juga nanti supaya mengetahui apakah Masnya mendengarkan kita memberikan penjelasan atau tidak. Jadi jawabnya sesuai yang Mas tahu aja. Untuk pretestnya yang pertama yaitu menurut Mas pengertian keseleo itu apa? Menurut saya pengertian keseleo itu ya dislokasi atau salah tumbuhan terutama pada kaki yang saya mengalami cedera, di mana otot tuh mengalami pergeseran Oke. sendi. Ya, terus untuk gejala keseleonya itu apa aja Mas? Gejala keseleo pada saya yang saya alami itu waktu itu saya mengalami pembengkakan pada engkol saya, terus rasa nyeri yang terasa ditusuk-tusuk dan panas pada tubuh Keseleo ya? pada Terus itu penyebabnya? saya jatuh dan mengalami salah tumbang. Oke. Terus pas keseleo kemarin kan pasti melakukan perawatan. Perawatan yang dilakukan pada kaki keseleonya apa aja? Pada awal Yang dilakukan, pada awal gejalanya tuh saya mengompres dengan air dingin tentunya, terus dan untuk mengatasi rasa sakitnya itu saya melakukan fisioterapi. Itu saja untuk pertanyaan saya. Mungkin nanti dilanjutkan sama Mbaknya supaya menjelaskan lebih jelas. Oke, baik, kita langsung ke edukasinya ya Mas. Bisa dilihat supaya bisa lebih mengerti. Ya, untuk pertama itu pengertiannya. Nah, di sini kita melakukan tindakan metode terapi kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri. Mungkin sebelumnya juga Mas sudah melakukan ya kompres terapi dingin. Nah, di sini mungkin kami lebih menjelaskan bagaimana pengertian, terus aplikasi menggunakannya dan juga efek dan indikasi kemudian risikonya. Nah, yang pertama itu pengertiannya. Nah, tindakan ini diberikan pada bagian tubuh untuk mengurangi panas karena adanya nyeri. Untuk Mas sendiri karena di bagian kaki sebelah kiri ya, nah, berarti mengompresnya di bagian kaki yang merasakan nyeri supaya mengurangi rasa panas. Nah, kemudian untuk respon kulit terhadap cold terapi ini ada sensasi dingin, kemudian ada juga rasa terbakar dan nyeri, kemudian ada anestesi satu relatif pada kulit. Nah, kemudian untuk efek fisiologisnya saat dilakukan terapi ini terdapat relaksasi otot ya Mas, kemudian menghambat pertumbuhan bakteri, kemudian mencegah pembekakan untuk mengurangi nyeri, kemudian mengurangi pendarahan. Tapi pada kasus Mas nggak ada pendarahan ya? Ada pendarahannya, baik. Selanjutnya untuk indikasi cold terapi sendiri ada karenanya ada cedera ya pada bagian kaki Mas, kemudian bisa juga untuk sakit kepala, kemudian untuk gangguan terpomandibular, kemudian untuk nyeri post operasi, fase akut artritis. Tapi di sini pada kasus Mas ini indikasi cold terapi sendiri karena adanya cedera dan juga nyeri pada sendi ya. Baik. Kemudian untuk jenis aplikasi cold terapi ini bisa menggunakan es, kemudian bisa juga menggunakan ice packs. Nah, untuk nanti kami akan menggunakan es ya, menggunakan pada teknik yang pertama itu es dan masase es. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu ada risiko cold terapi. Saat melakukan metode ini mungkin ada resikonya. Yang pertama ada hipertermi, kemudian ada eksema kulit dan frostbite. Baik, mungkin sebelum ini kita mau post test dulu ya Mas untuk menguji. Oh iya, ada video dulu.
tunjukin aja. Di sini sebelah sini dan sebelah sini. Ada. Di dalam. Satu-satu. Kenapa bang? Nah, oke. Ini dari kelompok kita mas. Foto Udah kok sih. Sekarang karena bisa mengakibatkan kaki tambah bengkak atau cedera makin parah. Untuk menanganinya, mari simak video dari kami. Pertama ada rest itu, kaki yang kesleo bisa digunakan selama 24 jam sampai 48 jam pertama. Mari mas saya bantu. Jadi kaki yang kesleo ini tidak boleh banyak berjalan, bergerak ataupun duduk. Yang kedua ada ice, yaitu dengan mengkompres daerah kesleo dengan untuk mengurangi pembengkakan. Caranya dengan mengkompres daerah kesleo selama 20 sampai 30 menit. Jika sampai 5 atau sampai pembengkakan mulai meredah. Baik, selanjutnya compression. Jadi compression itu setelah 48 jam pertama, selanjutnya kan dibalut kan menggunakan balutan. Nah, balutannya itu tidak terlalu dekat agar tidak menghambat aliran darah. Seperti itu ya. Meninggikan kaki yang kesleo, seperti ini yang berguna untuk menarik cairan agar tidak menjadi pembengkakan. Kita ada tunjukkan videonya mas. Kita praktek langsung ya mas. Bisa dibuka yang cedera kakinya. Jadi untuk terapinya itu ada rest. Yang pertama yaitu dengan istirahat selama 24 jam sampai 48 jam setelah cedera. Untuk selanjutnya yaitu ice dengan cara mengkompres dengan air dingin bagian yang cedera. Contohnya gini mas. Nah kalau ini yang cedera bagian mana? Oh kiri. Nah ini dikompres selama 15 menit sampai 20 menitan. Untuk selanjutnya yaitu dengan cara compression dengan membalut bagian yang cedera dengan kain atau dibida ya. Selanjutnya yaitu elevation, yaitu dengan cara mengangkat bagian kaki yang cedera lebih tinggi daripada jantung agar tidak terjadi pembengkakan ya mas. Baik, untuk terapinya sudah selesai. Terima kasih mas. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya Mas, gimana tentang compression itu dan juga udah dipraktekkan sama Masnya. Terus di sini saya ingin melakukan post test untuk mengetahui apakah Masnya menyimak apa yang kita jelaskan tadi atau tidak. Nah, untuk post testnya yaitu apa saja teknik yang akan dilakukan pada saat terjadinya kesleo tersebut. Yang dijelaskan tadi apa saja? Jadi ada 4 tahap teknik yang perlu dilakukan, yaitu pertama rest, yaitu dengan melakukan istirahat selama 48 jam. Yang kedua melakukan ice atau melakukan pengompresan pada bagian cedera atau bagian yang bengkak untuk mengurangi rasa nyeri pada pembengkakan. Dan yang ketiga melakukan compression, yaitu dengan membalut bagian yang luka agar pembengkakan bisa tercegah. Dan yang terakhir melakukan elevation, yaitu meninggikan bagian kaki yang cedera di atas posisi jantung agar cairannya turun dan tidak terjadi pembengkakan. Oke, tadi itu agak sedikit itu ya Mas, lebih tinggi dari jantung agar cairan yang ada di kakinya turun supaya nggak terjadi eden. Oke, mungkin Masnya sudah paham dan sangat mendengarkan pas kita melakukan penjelasan. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih ya Mas untuk PJJ kali ini. Semoga apa yang sudah kalian berikan edukasi bisa membantu Mas dalam mengurangi nyeri. Dan kami ucapkan terima kasih atas waktunya selama ini dari pengkajian sampai implementasi. Dan oh ya, ini juga poster yang kami berikan untuk Mas supaya nanti
bisa membantu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai metode kompres pada dislokasi pada kaki mas. Wiggy, wiggy.